Halo, ketemu lagi dengan saya Mas Luna, dosen gambar bentuk 1. Hari ini kita pertemuan kedua kuliah gambar bentuk 1. Kemarin di minggu pertama kita sudah belajar tentang pengamatan proporsi dan komposisi. Pertemuan kedua ini kita belajar menggaris ya, menggaris tanpa penggaris dan tanpa penghapus. Jadi di pertemuan kedua ini kita hanya menyiapkan pensil dan juga kertas. Singkirkan penggaris dan penghapus. Untuk sementara ini kita tidak menggunakan penggaris dan penghapus. Kita hanya menggunakan dua media, pensil dan kertas A3 ya. Pensilnya terserah ukurannya, boleh 2B ke atas ya, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B ke atas. Jangan gunakan pensil HB atau pensil H karena terlalu tipis, nanti garisnya tidak terlihat. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur rupa berupa garis lengkung ya, berupa garis dan lengkung. Jadi garisnya nanti ada garis tegak lurus dan juga ada garis lengkung. Ini kita melatih tangan kita supaya bisa menggaris lurus ya, tanpa putus-putus dan tanpa diulang. Ya, jadi ini nanti tugasnya pada saat menggaris nggak boleh keputus, misalnya ya di tengah garis terus berhenti dulu, bernafas dulu, terus kemudian dilanjutkan. Nah ini akan ketahuan bahwa di tengah-tengah garis ini ada berhentinya ya, nanti akan kelihatan ada sambungan garis walaupun pensilnya tetap berada di tempat yang sama, nanti akan kelihatan gitu. Terus kemudian garisnya juga tidak boleh diulang. Misalnya sudah menggaris dapat tengah, diulang lagi, diterusin. Nah itu dilarang. Jadi kita hari ini berlatih garis lurus ya, baik horizontal ataupun vertikal, tidak boleh berhenti dan tidak boleh diulang. Harus langsung, spontan. Gak harus cepet ya garisnya. Boleh pelan-pelan, boleh ya. Atau kalau yang sudah terbiasa menggambar atau terbiasa menggaris, dia bisa cepat, karena kalau cepat ini biasanya dia tegas, garisnya itu sangat tegas. Tapi kalau pelan-pelan ini semakin kelihatan gelombangnya seperti itu ya. Nah di pertemuan kali ini ada syarat-syarat khusus yang harus dilaksanakan, yaitu di kertas A3 ini kita letakkan di depan kita persis ya. Usahakan memakai meja pada saat mengerjakan, jangan menggambar di lantai ya, usahakan memakai meja. Letakkan kertas gambar di atas meja seperti ini ya, horizontal, bukan vertikal tapi horizontal. Letakkan di atas meja, tepat berada di depan kita. Kemudian kita menghadap ke depan, kertasnya lurus di depan kita. Jangan miring ke sini atau miring ke sini. Jangan, lurus ya. Lurus ke depan. Lurus ke depan. Terus kita juga gitu, kita badannya juga lurus ke depan. Badan baik kepala maupun badan harus lurus ke depan. Jangan miring seperti ini, nggak boleh miring seperti ini. Jadi nanti kita menggambarnya lurus begini. Pada saat menggaris dari kiri ke kanan, hanya tangannya yang bergerak, badannya nggak usah ikut bergerak seperti ini. Atau kertasnya dimiringin gini, dilarang ya. Jadi nanti video yang kalian kirim harus terlihat bahwa kertasnya lurus begini ya. Nah pada saat menggaris juga seperti itu, menggaris vertikal misalnya, vertikalnya ya harus seperti ini, kita badannya tetap ke depan, jadi seperti ini ya. Jadi nggak boleh dimiringin gini, karena kalau dimiringin kita jadi nggak ada bedanya mau menggaris horizontal atau mau menggaris vertikal. Kalau dimiringin kayak gini kan nggak ada bedanya. Gini, semuanya sama ya. Ini namanya tidak berlatih ya. Jadi tetap harus lurus. Misalnya nanti kita menggambar lingkaran juga gitu, tetap lurus. Kertas jangan dibolak-balik, diputer-puter, nggak usah. Badan kita juga tetap menghadap ke depan, wajah kita juga ke depan. Begitu. Oke, sekarang kita mulai tugas yang pertama. Kalian harus menggambar garis lurus secara horizontal seperti yang saya contohkan ini nanti
garisnya nggak boleh terputus atau mengulang. Ya, kita saksikan. Tugas yang pertama, kita membuat garis lurus secara horizontal. Ya, di atas kertas A3, perhatikan ya, dari sini, dari ujung kiri kita tarik garis lurus. Ini kita harus konsisten jaraknya. Misalnya di sini jaraknya adalah 0,5, di sini juga harus 0,5, di sini juga harus 0,5, di sini 0,5, terus konsisten 0,5, gitu ya. Nah, kita ulangi lagi di sini. Nah, ini jaraknya juga harus sama, 0,5, 0,5, semuanya sama. Kita ulangi terus sampai di paling bawah. Ya, kita anggap ini sudah full. Jadi ini nanti satu kertas A3 isinya full garis horizontal. Ya, isinya full garis horizontal yang jaraknya 0,5. Jarak antar garis ini 0,5. Gitu ya. Terus kemudian 0,5 cm ya. 0,5 cm atau 5 mm jaraknya. Ini jarak antar garis. Ya. Nah, biasanya pada saat menggambar garis horizontal, lama-lama garisnya ini dia menurun seperti ini. Lama-lama seperti ini. Ada yang jaraknya 0,5, ada yang jadi 1 cm, ada yang jaraknya jadi bergelombang-gelombang seperti ini. Nah, ini harus kita hindari. Jadi kita harus konsisten lurus seperti ini. Ya, jangan sampai terjadi seperti ini. Tuh. Ada lagi yang gini, ini nggak boleh nih. Misalnya ya, kita sudah menggaris, deg-degan nih ya, deg-degan, terus kemudian kita berhenti ya, aduh aku deg-degan, berhenti dulu, bernafas dulu, misalnya seperti itu. Terus kemudian kalian lanjutkan lagi. Nah, ini akan ketahuan di sini ada titik. Ini akan ketahuan kalau di sini ada berhenti. Pada saat kita menggambar, pada saat kita menggaris, kita nggak boleh berhenti. Harus terus sampai selesai, baru kita boleh berhenti. Lanjutkan lagi dari ujung kiri. Dari ujung kiri dilanjutkan sampai ujung kanan. Kalau sudah selesai rampung ujung kanan, kita boleh berhenti. Ya. Atau misalnya seperti ini, kita menggaris sampai gini, terus waduh berhenti dulu, terus diulang lagi gini. Nah, ini nggak boleh, ini akan ketahuan juga ya, ketahuan bahwa di sini ada pengulangan, kemudian diulang lagi. Nah, ini ketahuan akan ada pengulangan. Ini yang tidak boleh, berhenti atau diulang garisnya nggak boleh. Jadi kita berlatih menggaris horizontal, ini lurus langsung terus dari awal hingga akhir, nggak berhenti, nggak diulang ya, sampai rampung dari atas sampai bawah. Yang kedua, tetap latihan garis. Yang tadi adalah garis horizontal, sekarang garis vertikal. Dari atas sampai ke bawah, jaraknya sama, masing-masing garis 0,5 cm atau 5 mm. Dari ujung atas ya, kita kertasnya lurus, badannya juga lurus. Kita nggak boleh kertasnya digeser seperti ini ya, atau badan kita yang memutar seperti ini, dilarang. Badan kita tetap lurus seperti ini. Ini ya, kita garis dari atas sampai ke bawah. Lagi seperti ini sampai habis ya, sampai habis, sampai full ya. Syaratnya sama, tidak boleh diulang, tidak boleh diulang, akan ketahuan ya. Atau tidak boleh berhenti, misalnya sampai sini berhenti dulu, walaupun pensil kita tetap posisi di sini, terus kemudian kita lanjutkan, dia akan ketahuan ya, ketahuan di sini. Ini nggak boleh ya. Jadi harus terus lurus. Misalnya kalian pinginnya, Bu, saya misalnya habis dari atas ke bawah, kemudian saya bosan, capek, dari bawah ke atas, boleh, nggak apa-apa, bebas.
Kalau masalah alur boleh, terserah mau dari atas mau dari bawah, terserah. Yang penting kalau tugasnya vertikal ya vertikal, kalau tugasnya horizontal ya horizontal. Dan jangan sampai refleks kertas dimiringin gini lama-lama gini. Ini sama aja, ini horizontal apa vertikal apa diagonal, kan kita nggak bisa latihan, nggak bisa bedain gitu ya. Tugas yang ketiga ya, tugas yang ketiga, sekarang kita tetap latihan garis tapi garisnya diagonal. Tadi sudah latihan garis horizontal, terus kemudian latihan garis vertikal, sekarang kita latihan garis diagonal ya. Dari ujung sini tetap ya lurus, garis lurus, nggak boleh berhenti, nggak boleh diulang gini ya. Misalnya dari sini terlalu jauh jaraknya, nah di tengah-tengah sini harus diisi lagi, tengah-tengah sini harus diisi lagi begini. Jangan sampai berhenti diulang lagi, berhenti lagi diulang lagi, ini akan ketahuan nanti. Atau apalagi seperti ini diulang-ulang garisnya, ini haram ya, saya silang gitu ya. Nah ini nanti juga sama full A3 ini nanti full ya, garis diagonal, mau dari atas ke bawah mau dari bawah ke atas bebas, atau misalnya diagonalnya dibalik gini boleh, nggak apa-apa, yang penting diagonal. Dan yang penting kertas tetap lurus, badan tetap menghadap ke depan, jangan sampai gini, jangan sampai miring badannya ya, dilarang. Kalian harus tetap gini ya. Misalnya kalian aduh wes yang di kamera tak lurusin gini, tapi nanti hasil akhirnya yang tak foto yang tadi gambarnya miring aja, jangan seperti itu. Ini adalah latihan untuk diri kalian sendiri ya. Jadi jangan sampai kalian membohongi diri kalian sendiri, latihanlah yang bagus ya. Ini adalah tugas ketiga, garis diagonal. Yang keempat, latihan garis lengkung ya. Di latihan garis lengkung ini kita latihan membuat garis gelombang ya, atau garis lengkung. Nah syaratnya sama, kertas harus tetap lurus, badan tetap lurus, tetap pakai pensil ya. Kita latihan seperti ini, garis gelombang atau garis lengkung ini. Nah kita ulang, jaraknya sama 0,5 cm atau 5 mm ya, seperti ini. Nah tetap nggak boleh berhenti ya, terus lanjut lagi, berhenti lagi, lanjut lagi. Nah ini nggak boleh ya, saya silang. Atau garisnya diulang-ulang seperti ini haram ya. Jangan biasakan menggambar seperti ini, saya silang. Semuanya harus terus sampai selesai ya. Nanti lama-lama pasti ada yang menggambar gelombang, awalnya begini, awalnya gelombangnya seperti ini, lama-lama gelombangnya gini, lama-lama gelombangnya jadi garis lurus gini, lama-lama lurus, lama-lama gelombangnya hilang. Jangan sampai dari atas sampai bawah gelombangnya harus tetap konsisten sama, nggak boleh ada yang berubah gitu ya. Ini adalah tugas keempat, garis gelombang. 3. Sekarang tugas yang terakhir, yaitu tugas yang kelima. Kita latihan garis lengkung. Yang tadi garis gelombang, sekarang garis lingkaran. Silahkan membuat lingkaran. Kita latihan membuat lingkaran yang solid ya, lingkaran solid. Jadi lingkarannya tidak jadi oval ya, jadi benar-benar lingkaran. Ukuran lingkarannya terserah bebas, yang penting jangan terlalu besar ya. Terlalu besar ini artinya lebih dari 10 cm, jangan ya. Misalnya gini, di sini, di sini, di sini, nah di sini. Nah ini nanti full ya, boleh sebesar ini, boleh sebesar ini, boleh sebesar ini, boleh sebesar ini, boleh ya. Ini nanti full ya. Terus kemudian tetap sama, garis nggak boleh berhenti, nggak boleh berhenti lalu dilanjutkan lagi, nggak boleh, harus
langsung satu ya, atau garisnya diulang-ulang seperti ini nggak boleh ya, ini haram, ini haram. Kalau seperti ini misal kelewatan, nah ini kan kelewatan nggak masalah, yang penting satu kali ya, nggak diulang-ulang. Jadi kalau misal kelewatan ketumpuk nggak apa-apa ya, atau misalkan kalian begini nggak apa-apa, tapi pengulangannya jangan banyak banget sampai tebel, jangan. Jadi boleh diulang gini boleh, yang penting satu garis lanjut terus, jangan diulang-ulang seperti ini ya. Kalau kayak gini ini terlalu, pengulangannya terlalu banyak. Kalau yang ini boleh ya, dan jangan sampai jadi oval ya. Misalnya disuruh bikin lingkaran, latihan lingkaran, jadinya malah oval ya, jangan sampai ini terjadi. Tetap konsisten lingkaran. Jika ada yang salah jangan sampai dihapus, udah biarin saja. Salah biarin ya, singkirkan penghapus ya, singkirkan penggaris, semuanya disingkirkan. Dan ini nanti full sampai A3. Jangan garis lengkungnya atau lingkarannya jangan terlalu besar seperti ini ya. Jadi paling tidak maksimal seginilah ya, maksimal segini. Nah ini nanti silakan diisi lagi ini ya. Kita latihan membuat lingkaran kecil ini. Jadi nanti ada yang besar, ada yang kecil, jangan kecil-kecil semua kayak gini, jadi pentol nanti lama-lama gitu ya. Jadi tugasnya ada lingkaran, terus kemudian ada gelombang, terus kemudian ada garis diagonal, ada garis vertikal, dan garis horizontal. Tugasnya ada 5. Paham ya? Di pertemuan kedua mata kuliah gambar bentuk 1 ini nanti tugas kita ngapain saja, atau belajar apa saja dan berlatih apa saja ya. Saya ingatkan sekali lagi, yang pertama belajar membuat garis horizontal ya, harus konsisten. Masing-masing garis jaraknya 0,5 antar barisnya ya, 0,5 cm atau 5 mm ya. Begitu juga dengan yang kedua, garis vertikal, jarak antar garisnya 0,5 cm atau 5 mm. Jangan sampai ada garis yang berhenti atau garis yang diulang-ulang ya, konsisten jaraknya. Terus kemudian yang ketiga adalah garis diagonal ya, syaratnya juga sama. Terus kemudian yang keempat adalah garis gelombang. Kita berlatih garis lengkung ya. Di sini pengaplikasiannya adalah garis gelombang ya, syaratnya juga sama persis seperti yang garis horizontal. Yang kelima, yang terakhir adalah garis lengkung berupa lingkaran. Kita berlatih untuk membuat lingkaran secara konsisten. Konsisten di sini artinya tidak oval ya. Ingat, kertas harus tetap berada di depan ya, nggak boleh miring, miring kanan atau miring kiri, nggak boleh miring. Badan kita juga harus lurus ke depan, sama sejajar dengan kertasnya, lurus ke depan, nggak boleh miring-miring ya, nggak boleh miring ke sini atau miring ke sini, dilarang ya. Hindarkan diri Anda dengan penghapus dan penggaris. Jadi kita latihannya hanya dengan kertas dan pensil, pensilnya bebas, pensil apapun boleh ya. Lakukanlah latihan ini di 5 lembar kertas ukuran A3 ya. Apabila kalian sudah terlatih membuat garis lurus, maka nanti kalian akan lebih mudah menggambar atau berlatih menggambar perspektif, terus menggambar realis. Itu akan lebih mudah kalau kalian sudah mahir atau sudah terbiasa menggambar garis lurus, dan bahkan kalian sudah nggak butuh penggaris lagi nanti gitu ya. Oke, cukup, terima kasih materi dari saya hari ini. Silahkan berlatih dan silakan kerjakan tugasnya. Di pertemuan kedua ini tugasnya ada 5 ya, 5 latihan, dan diimplementasikan atau belajarnya di 5 lembar kertas ukuran A3 ya. Terus kemudian seperti biasa silahkan direkam prosesnya, kemudian diposting di Instagram, lalu difoto juga ya, difoto ukuran 1:1, lalu posting di Instagram dan tag atau tandai lab cetar
dan dosen-dosen tandai dosen-dosen gambar bentuk 1 ya. Cukup, terima kasih, mudah-mudahan ilmu dari kami bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian bisa mengerjakannya tanpa bosan gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.